setelah huruf so dan do, kita lanjutkan kepada huruf berikutnya, yaitu huruf to dan do. Kode apa yang biasa digunakan untuk memperoleh mereka? Nah, yang biasa saya gunakan kode huruf to itu adalah binatang yang bernama toke. Toke. Biasanya saya tanyakan begini, Dek, biasanya binatang nih yang suka nempel di tembok apa namanya? Nah, rata-rata mereka akan berkata cicak, gitu kan? Selain cicak ada nggak yang lainnya? Biasanya bunyinya kayak gini, toke, toke. Mereka spontan akan berkata toke, toke. Ya, toke ya. Tembok suka nempel di tembok kan? Iya. Jadi ingat ya, kalau ada huruf ini to, berarti ingatnya toke. Toke, ingatnya toke. Kalau misalkan nanti mereka lupa bertemu dengan huruf to, maka mengingatkannya adalah dengan kode suara. Tembok, tembok, kali tembok, tembok. Maka mereka nanti akan berkata toke. Tembok, ingatnya toke. Seperti itu. Itu untuk huruf to. Ingatkannya dengan kode binatang yaitu toke. Setelah huruf to yaitu huruf do. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau ada huruf-huruf yang sama, kita samakan kodenya dengan huruf sebelumnya. Do, kodenya kita samakan dengan domba. Domba. Kita samakan saja, ya. Meskipun nanti akan ada yang bertanya lagi seperti di awal, kan hurufnya berbeda, makhrajnya juga berbeda. Tentu, namun perlu diingat kembali, kita sedang mempelajari bagaimana cara mengingat huruf terlebih dahulu, bukan mempelajari bagaimana mengeluarkan makharijul hurufnya. Tapi kalau misalkan ada anak yang memang mampu, bagus, itu lebih utama dibandingin dengan makharijul hurufnya. Tapi kalau misalkan memang susah dan belum paham, cukup mengenalkan atau mengingatkan hurufnya dulu saja, yaitu huruf do disamakan dengan kode sebelumnya, yaitu huruf do, domba. Yaitu dengan bunyi be, do. Setelah huruf do, yaitu tobo, a, zo. Kode apa yang bisa digunakan? Kalau huruf a kita samakan dengan kode sebelumnya yang mendekati, yaitu ayam. Yang paling awal video kita di pertama, ayam, patok, ayam. Hanya saja tidak ada pengucapannya, agak sedikit dibedakan saja. Kalau memang mereka mampu, kalau tidak pun tidak apa-apa. Samakan kodenya dengan sebelumnya, yaitu kode ayam. Ya. Nah, setelah huruf a yaitu huruf go. Kalau huruf go biasanya kita menggunakan kode gosok, bukan gosong. Gosok. Kalau gosong itu kayak orang yang menyampaikan, ini gosong. Tapi gosok, bukan gosong ya. Bukan gosok buat nyetrika juga. Tapi biasanya saya mempraktekannya adalah saya pegang tangan saya nih, macam ini. Ada lihat, ini lagi diapain nih? Biasanya mereka berkata usap. Kalau usap begini, ini usap. Kalau gini, nah, setelah itu berarti mereka nanti akan ingat gosok. Kalau nggak ingat juga, kita kasih ingat gosok, ini lagi digosok. Kalau nggak ke tangan kita sentuh tangannya, pegang tangannya, gosok. Jadi ketika nanti mereka bertemu dengan huruf go dan lupa, kita ambil tangannya, atau kita ambil tangan kita boleh, kita cukup dengan peragakan seperti sentuhannya. Gosok. Itu huruf go. Kalau misalkan nanti nih mereka sudah ingat semua huruf, ada satu huruf lagi yang lupa, kita praktekkan dengan teori sebelumnya, itu dijigzag. Dijigzag. Kalau misalkan huruf yang lupa go, terus saja go, terus semua go. Sudah selesai, kita balik dari halaman pertama, langsung dari atas. Go, ro, itu huruf a. Ataupun misalkan pada kalau huruf go berarti go, go, dan seterusnya. Kalau misalkan nanti mereka lupa, semacam itu, tapi ingat
ketika mereka nanti bertemu dengan huruf dan lupa, saya sarankan sekali lagi, jangan buru-buru dikasih tahu, jangan buru-buru diingatkan, biarkan terlebih dahulu, kita tunggu beberapa saat dulu, biarkan tunggu beberapa saat. Kalau sudah beberapa saat masih tetap lupa, baru kita kasih kodenya. Udah masih kodenya masih lupa, kasih kita sentuhan atau kode suara, kita kasih tahu, begitu ya. Jangan langsung dikasih tahu. Kenapa jangan langsung dikasih tahu? Biasanya kalau langsung dikasih tahu, ke depannya nanti mereka bisa baca tapi nggak tahu hurufnya, seperti itu. Dihafal nantinya, ditalar tapi nggak tahu mana hurufnya, mana bacanya, biasanya semacam itu. Nah, setelah huruf go, kita bertemu dengan huruf fa. Kalau huruf fa itu biasanya saya menggunakan kode dari mulut secara langsung, semacam itu. Fa berarti semacam itu. Fa langsung keluar dari mulut. Fa. Kodenya semacam itu saja. Fa untuk huruf fa. Kalau sudah huruf fa, kita masukkan langsung huruf ko. Kalau ko, mohon maaf ya, saya gunakan kode yang memang nggak enak atau nggak layak, mohon maaf. Tapi ini hanya untuk mengingatkan saja seperti itu. Biasanya saya gunakan kode ko ini menggunakan kotoran yang ada dalam hidup. Memang terdengar agak jijik gitu ya. Tapi ini nanti ketika dipraktekannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tanyakan kepada mereka, "Dek, kotoran yang ada dalam hidup itu namanya apa?" Jadi mereka akan berkata, "Korong." Nah, ketika mereka udah mengatakan semacam itu, nanti kita kodekan sentuhan. Kalau lupa kita sentuh. Nah, apa ini? Nah, semacam itu. Kita pegang hidungnya. Hidung mereka atau hidung kita boleh lah. Ko. Korong. Maka ko adalah korong. Kotoran dalam hidup. Korong. Mohon maaf sebelumnya. Korong. Itu kode untuk mengingatkan saja menggunakan kata korong. Mohon maaf. Nah, setelah huruf ko, yaitu menyambung ke huruf ka. Kalau huruf ka itu kita gunakan kode sentuhan pada bagian kaki. Kita sentuh kakinya. Misalkan kakinya sebelah mana, ini apa deh? Apa ini? Kita sentuh bagian bawah. Apa ini deh? Kita sentuh kakinya saja. Ini apa ini? Namanya kaki. Ingat ya, kalau ada huruf begini berarti namanya kaki. Kalau maka nanti terlupa, sentuh bagian kakinya. Maka menjadi kaki. Itu kode yang bisa digunakan pada huruf kaf, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan hubungkan dengan video berikutnya, yaitu pada huruf lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga bisa di-subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan kita berharap semua keturunan kita dan semua keturunan kita mampu membaca Al-Quran dengan mahir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.